Namaku Dadan, umurku 26 tahun. Istriku bernama Linda. Dia adalah seorang wanita yang cantik, menarik dan penuh kasih sayang. Kami belum dikaruniai momongan, karena usia pernikahan kami baru menginjak 1 tahun. Linda, istriku itu dulunya dibesarkan oleh budinya yang tinggal di sebuah desa. Karena kedua orang tuanya itu memiliki anak lumayan banyak, sedangkan Bude Hartini tidak memilikinya. Sehingga dengan tujuan sebagai pancingan, istriku itu dibesarkan olehnya bersama suaminya. Namanya Bude Hartini, tapi orang-orang di desanya sering memanggilnya Butini. Umurnya hampir 50 tahun, tepatnya 48 tahun. Istriku sendiri, umurnya sekarang ini 25 tahun. Bude Hartini memang dulu menikah di usia muda. Saat ini suami Bude Hartini sudah tiada. Bude Hartini ini orangnya cukup cantik di usianya yang hampir setengah abad itu. Sekarang dia sibuk dengan perkebunan tahnya di desa di mana dia tinggal. Bude Hartini juga punya beberapa kontrakan di kota di mana aku dan istriku tinggal. Tapi sudah ada orang terpercaya yang menangani. Jadi Bude Hartini tinggal terima bar saja. Sama halnya di perkebunan itu, sebenarnya sudah ada manajemennya. Namun Bude Hartini tetap memilih tinggal di desa dekat perkebunannya itu, lebih tenang katanya. Belakangan ini, Bude Hartini sedang mengembangkan bisnisnya di kota. Karena bisnis baru, Bude Hartini pun berniat akan mengawasinya dengan intens. Bisnis barunya adalah bisnis percetakan. Dia tidak sendiri dalam merintis bisnis barunya itu, tapi bersama dengan kolega-koleganya. Untuk mempermudah dalam pengawasan, akhirnya dia pindah ke kota, yaitu ke kota di mana aku dan istriku tinggal. Akhirnya Bude Hartini pun tentunya jadi tinggal serumah dengan kami. Tidak etis rasanya berada di kota yang sama. Bude Hartini yang telah membesarkan istriku itu, kalau harus disuruh tinggal sendirian. Begitulah pikiran istriku. Dari sinilah awal terjadinya hubungan khusus antara aku dengan Bude Hartini, yang akhirnya tidak dapat dicegah lagi. Pagi itu, aku dan istriku menunggu kedatangan Bude Hartini di stasiun. Tidak menunggu lama, terdengarlah bunyi kereta berhenti. Sepertinya ini kereta yang ditumpangi Bude Hartini. Beberapa saat kemudian, HP istriku berbunyi dan dia mengangkatnya. Linda, Bude, sudah sampai di stasiun sekarang. Iya Bude, aku sama Mas Dadan juga sudah di stasiun kok, ucap istriku. Budilia, tanyaku pada istriku. Iya, berarti tadi yang kereta terakhir itu benar yang ditumpangi Budien Mas, jawab istriku. Aku cuma mengangguk. Selanjutnya aku perhatikan orang-orang yang keluar dari gerbong kereta itu, yaitu untuk mencari Bude Hartini. Terakhir kali aku melihat Bude Hartini adalah waktu aku menikah dengan istriku. Cukup lama memang. Walaupun begitu, sebagai suami dari istriku yang dibesarkan olehnya itu, komunikasi kami cukup lancar dari telepon. Di hari pernikahanku dulu, aku mengira kalau Bude Hartini penampilan itu akan bersahaja karena tinggalnya di desa, yaitu layaknya orang-orang kebanyakan. Ternyata perkiraanku itu salah. Bude Hartini di hari pernikahanku tampil dengan cantik dengan pakaian yang bagus, layaknya seorang petinggi perusahaan. Aku kembali mengingat masa itu, betapa cantik dan menawannya Bude Hartini kala itu. Bahkan secara tidak sengaja aku pun sempat membandingkan penampilannya itu dengan istriku. Istriku memang tergolong orang yang cuek dengan penampilannya. Kalau dilihat-lihat sih, sebenarnya istriku juga sangat cantik. Istilahnya mungkin di atas langit ada langit hei. Di usianya yang tidak muda lagi itu, masih ada sisa-sisa kecantikan yang dimilikinya. Tapi ya itu tadi, istriku itu orangnya yang tidak memperdulikan penampilan luar. Padahal menurutku penampilan awal itu bisa menentukan penilaian selanjutnya loh. Tapi aku tetap sayang kok sama istriku itu. Biar bagaimanapun juga, dia pilihanku. Di tengah lamunanku itu, aku melihat seorang wanita yang sangat aku kenal. Ya, dialah Bude Hartini. Penampilannya kali ini membuatku secara refleks sempat tertegun. Perasaan apa ini, batinku? Aku langsung berusaha mengusir pikiranku itu jauh-jauh. Mungkin ini hanya perasaan kagumku saja.
Tetapi memang penampilan Bude Hartini saat itu sangat cantik di usianya yang tidak muda lagi itu. "Selamat datang Bude," ucap istriku yang langsung diikuti dengan bersalaman dan mencium tangan Budanya itu. Aku pun ikut melakukan hal yang sama pada Bude Hartini. "Tasnya biar aku masukkan di bagasi Bude," lanjut istriku seraya langsung menulurkan tangannya, mengambil satu-satunya tas yang dipenteng Bude Hartini sedari tadi. "Udah gak usah Lin, aku bisa sendiri kok," sergah Bude Hartini diiringi senyumnya yang menampakkan lasung tipitnya. Duh manisnya, aku jadi tersipu malu melihat Bude Hartini saat itu. "Gimana perjalanannya tadi Bude?" tanyaku. "Biasa saja mas, gitu-gitu saja. Lumayan ngantuk juga tadi di dalam kereta," jawab Bude Hartini. Dia langsung meletakkan tasnya di bagasi. Kami pun segera kembali ke rumah. Singkat cerita, seminggu sejak kedatangan Bude Hartini di rumah kami, aku, istriku dan Bude Hartini sudah sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Kegiatanku yang rutin sebelum kedatangan Bude Hartini pun tak berubah. Hanya saja aku merasakan suasana rumahku jadi tidak begitu sepi lagi, seperti hari-hari sebelum kedatangannya. Pagi-pagi buta seperti biasa, Bude Hartini selalu pergi keluar rumah. Dia pergi untuk jogging di taman dekat rumah. Di perumahan tempat kami tinggal, memang terdapat taman yang digunakan masyarakat sekitar untuk berbagai macam kegiatan, termasuk untuk sekedar jalan-jalan atau olahraga di pagi harinya. Sesekali Bude Hartini juga ikut sarapan bareng, tapi seringnya dia belum pulang dari olahraga pas aku dan istriku sedang sarapan. Bude Hartini tinggal di kotaku ini memang untuk mengurusi bisnis barunya. Biasanya dia akan pergi ke tempat usahanya itu sekitar jam 9 dan pulangnya jam 4 atau 3 sore, tidak tentu. Beberapa hari yang lalu, Bude Hartini meminta membeli sebuah sepeda motor untuk dipakainya kerja. Istriku yang tahu itu juga tidak mempersoalkannya. Tahu itu uang Budenya sendiri. Bude merasa lebih senang memakai motor ke tempat usahanya daripada mobil. Biar bisa nyelip-nyelip pelakarnya suatu hari. Ada-ada saja. Bude Hartini ini adalah sesosok wanita yang aku kagumi. Aku takut kekagumanku ini akan membawaku ke arah yang seharusnya tidak aku lalui. Tapi selalu aku tepis mentah-mentah perasaanku itu. Aku katakan pada diriku bahwa aku hanya kagum dengan sosok Bude Hartini itu, tidak lebih. Aku berusaha berpikir positif saja untuk meredam perasaan-perasaan aneh itu. Sejak tinggal dengan Bude Hartini, aku juga semakin tahu sifat-sifat Bude Hartini yang sebelumnya tidak aku ketahui. Bude Hartini adalah orang yang mudah bergaul dalam masyarakat. Mungkin juga karena dia yang suka jogging tiap pagi dan suka jalan-jalan sore juga. Akhirnya Bude bertemu dan bercengkrama dengan warga sekitar. Suatu malam, kami bertiga makan malam bersama di meja makan sambil berbincang-bincang. Bude Hartini bercerita mengenai bisnis percetakannya. Katanya Bude Hartini dan para koleganya sedang sibuk mengurusi perizinan dari pemerintah dan juga masih dalam tahap perekrutan tenaga kerja. Obrolan kami berlanjut di ruang keluarga. Sekitar pukul 9:30, aku undur diri dari percakapan keluarga kami itu. Istriku dan Bude Hartini masih asik dengan obrolannya tentang politik sambil nonton berita di TV. Aku bilang kalau aku sudah ngantuk dan ingin istirahat. Padahal sebenarnya aku akan menyiapkan diri untuk memberikan kejutan untuk istriku. Dalam hati aku berkata, aku tunggu di kamar ya istriku sayang. Seraya aku melangkah ke kamar. Aku sudah ingin sekali malam ini. Aku butuh penyelesaian. Aku tersenyum sendiri membayangkan apa yang akan aku berikan untuk istriku tercinta. Aku pun duduk di kursi depan cermin dan mengambil parfum yang ada di sana. Ku semprotkan parfum itu agar nanti istriku akan lebih bersemangat saat mengarungi samuderanan luas berdua. Sambil menunggu kedatangan istriku, aku menyisir rambutku. Ceklek, terdengar suara pintu kamarku dibuka. Aku yang masih di depan cermin menoleh ke arah pintu. Ternyata istriku. Dia tampak terkejut ketika melihatku sedang duduk di depan cermin dengan penampilan yang berbeda dari biasanya. Terlihat jelas istriku menatap takjub ke arahku. "Mau tidur sayang?"
Tanyaku seraya berdiri untuk menyambutnya. Tidur mana bisa tidur kalau lihat kamu seperti itu, Mas, jawabnya seraya menghampiriku. Kamu suka sayang? Tanyaku. Siapa yang gak suka kalau lihat kamu seperti ini, Mas? Jawabnya. Setelah berkata seperti itu, secara cepat istriku pun memulainya lebih dulu. Dan aku menyambutnya dengan senang hati. Karena memang itu yang aku inginkan di malam itu. Istriku malam itu semangat sekali, tidak seperti biasanya, entah karena apa. Ataukah karena penampilanku malam itu. Entahlah, yang jelas malam itu istriku dengan cepat memperolehnya dan langsung tertidur, sedangkan aku masih nanggung. Dia tidak tahu bahwa suaminya yang ada di sampingnya ini sedang rasal karena menanggung. Aku gelisah sendiri malam itu jadinya. Aku mencoba memejamkan mataku untuk tidur, tapi tidak bisa. Karena aku butuh penuntasan game. Kenapa malam yang seharusnya membuatku bahagia ini malah berakhir seperti ini? Aku pusing tidak jelas jadinya. Aku mencoba menenangkan diri agar detak jantungku kembali normal dan keinginanku jadi turun. Sepertinya air putih di kulkas bisa mendinginkan pikirku. Aku pun bangun dari kasurku dan beranjak ke dapur untuk ambil air putih. Dengan santainya aku pergi ke dapur. Kali ini aku sungguh lupa kalau aku tidak tinggal berdua saja di rumah ini bersama istriku, tetapi Bude Hartini juga. Kegelisahanku malam itu telah membuatku sedikit lupa keadaan rumah. Setelah sampai di depan kulkas, aku pun membuka pintunya dan mengambil air putih dingin dan menuangkannya ke dalam gelas. Saat aku sedang meminumnya, tiba-tiba keluar seseorang dari kamar mandi. Kamar mandi di rumahku itu memang berdekatan dengan dapur, dan kalau mau ke kamar mandi, harus melewati dapur dulu. Aku terkejut ketika melihat siapa yang keluar dari kamar mandi itu. Ternyata Bude Hartini. Aku kaget sekali dan membuatku tersedak. Di dekat kamar mandi itu, Bude Hartini juga termangu saat melihatku. Dan aku juga lupa menutupinya dengan baik dan benar. Keadaanku yang sehabis melakukan kewajiban dengan istriku, sehingga terpampang jelas di depan mata Bude Hartini. Sungguh suasana yang tidak enak sekali. Mas, kamu belum tidur? Tanya Bude Hartini memecah suasana. Dia menatap mataku dengan kalem seperti tidak terjadi apa-apa. Belum Bude. Ini lagi mau tidur tapi haus. Jadi minum dulu, jawabku. Kalau begitu aku ke kamar dulu ya Bude. Selamat malam, lanjutku. Selanjutnya aku berjalan dengan cepat keluar menuju kamarku. Setelah masuk ke kamar, aku menutup dan menguncinya dengan cepat. Aku bersandar di daun pintu dengan nafas tak beraturan. Malunya aku pukul-pukul dengan pelan kepalaku sambil menyalahkan diri sendiri. Mengapa aku bertindak begitu ceroboh? Aku nggak tahu harus bagaimana besok pagi jika bertemu dengan Bude Hartini lagi. Aku tahu ini adalah sebuah kesalahan, tapi aku tidak bisa menahan diriku dari rasa salah itu. Bisa dikatakan ini adalah kesalahan yang manis buatku, karena selama ada Bude Hartini yang tinggal di rumahku, diam-diam aku selalu memperhatikannya. Bukan memperhatikannya sebagai seorang Bude istriku, bukan. Tapi lebih kepada seorang laki-laki, kepada seorang wanita pada umumnya. Terlalu indah Bude Hartini untuk tidak dihiraukan. Kecantikannya sungguh membuatku ingin mendapatkan kesempatan itu. Tapi semua itu berusaha aku tahan. Bagaimanapun dia adalah Bude istriku, aku tidak boleh gegabah. Konyol memang, kenapa aku kok menginginkan itu dari Bude istriku. Pagi harinya, seperti rutinitas biasanya, Bude Hartini pergi jogging. Kembali aku masih terngiang-ngiang kejadian tadi malam. Masih teringat jelas di pikiranku. Kalau saja aku tidak bisa menahan diri, mungkin saja aku sudah kalap dan tidak segan-segan untuk demikian. Jam 9, Bude Hartini baru pulang dari kegiatannya itu. Lebih lama dari biasanya memang, sedangkan istriku sedang pergi dengan teman-temannya untuk sebuah urusan. Aku sendiri hari itu sedang ambil cuti selama 2 hari. Baru pulang Bude, tumben lama lari paginya. Sapaku ramah seakan tidak ada kejadian apa-apa semalam itu. Iya tadi Bude, sekalian sarapan bubur ayam di dekat taman, sahutnya. Tapi, temenin aku sarapan, bisa ya Bude, ucapku.
Bisalah, buat kamu apa sih yang enggak? Sahut Bude Hartini dengan cueknya. Hen bisa aja nih si Bude, jawabku malu-malu. Tapi tunggu aku mandi dulu ya mas, lanjut Bude Hartini seraya menuju kamar mandi. Malamnya, aku hanya makan malam berdua bersama Bude Hartini karena istriku belum pulang. Pukul 8 malam, terdengar suara mobil di depan rumah. Aku lalu keluar dari kamar dan beranjak keluar. Kok baru pulang saya? Tanyaku pada istriku. Iya mas, tadi acaranya selesainya malam ternyata, jawab istriku. Sudah makan malam mas? Tanya istriku. Tadi sudah kok sama Bude, jawabku. Malam itu pun istriku setelah mandi, menemani aku ngobrol sebentar kemudian tertidur. Sepertinya istriku capek banget malam itu. Pikiranku mengatakan bahwa inilah kesempatanku untuk mencoba mendekati Bude Hartini. Aku benar-benar dilanda dilema. Aku tahu itu salah. Tapi di sisi yang lain, aku sungguh tidak kuasa untuk menghentikannya. Akhirnya aku memutuskan, tidak peduli lagi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Akhirnya aku perlahan mulai turun dari bed dan menuju ke kamar Bude Hartini berada. Setelah aku mencoba membuka pintu kamarnya, ternyata tidak terkunci. Awalnya Bude Hartini tentu saja kaget dengan kehadiranku. Tapi setelah aku menyampaikan maksud kedatanganku itu, Bude Hartini pun tersenyum dengan manisnya. Mas, apakah benar istrimu tidur pulas dan tidak akan memergoki kita? Tanya Bude Hartini memastikan. Benar Bude, dan biasanya kalau sudah seperti itu, dia besok pagi baru akan terbangun, jelasku. Sebenarnya Bude sejak melihat kamu malam itu, Bude selalu memikirkan kamu mas. Tapi Bude malu mau mengatakannya, ucap Bude Hartini. Jadi Bude mempunyai keinginan yang sama denganku, tanyaku. Iya mas, sahutnya. Kemudian tanpa balbibu lagi, aku pun melangkah mendekatinya dan segera memulainya untuk mengantarkannya ke puncak di malam itu, yang disambut Bude Hartini dengan penuh kasih sayang. Akhirnya malam itu adalah malam awal dari hubungan khususku dengan Bude Hartini. Semenjak malam itu, kami berdua sering mengulannya di homestay, karena kami rasa itu akan lebih